Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastana bisunnati ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pagi yang barakah ini di hari yang mulia, di hari Jumat, di tempat yang paling mulia di muka bumi, rumahnya. Kita hadir di tempat ini, duduk dalam majlis ini dalam rangka ta'awun al-birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam wujud kita saling menasihati melalui ilmu ini, melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para ulama, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita, langkah kita di atas jalan agama yang mulia ini sampai kita bertemu dengannya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di hari yang mulia ini. Di antara salah satu amalan yang sangat dianjurkan kita memperbanyak ucapan salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatal kiram rahimakumullah, ma'asyiral ikhwa fid din, para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam pembahasan kitab ini. Sampai kita pada halaman 95, penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan tentang apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang berkaitan dengan pembahasan di mana anna lil 'abdi fi'lan wa kasba, bahwa seorang hamba itu memiliki perbuatannya dan usahanya. Yudza ala husnihi bitsawab, maka perbuatannya itu, perbuatan baiknya diberikan balasan. Wa ala sayyi'ihi al-iqab bil iqab, dan perbuatan buruknya diberikan hukuman. Wa huwa waqi' bi qada'illah wa qadrih, dan itu terjadi dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Asy-syarhu, penjelasan daripada kalimat ini, di mana kita sudah menjelaskan bahwa tidak boleh bagi seorang hamba untuk beralasan dengan qadar ini untuk melakukan maksiat. Jangan kita katakan bahwa ini adalah takdir saya. Jadi saat dia misalnya mengambil hak orang lain secara zalim, tidak boleh kita berhujjah dengan qadar
atas perbuatan maksiat. Tidak boleh kita berhujjah dengan qadar atas perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Nah, sekarang kita coba untuk mengkompromikan, menggabungkan at-taufiq baina kauni fi'lil abdi makhluqan lillah wa kaunihi kasban lil fa'il. Bagaimana kita untuk bisa menggabungkan antara perbuatan seorang hamba itu sebagai makhluk bagi Allah dan perbuatannya itu pun diberikan balasan bagi yang melakukannya. Antara perbuatan seorang hamba dengan apa yang dia kerjakan itu adalah sesuatu yang, dua hal yang mesti kita lihat ya. Perbuatan seorang hamba makhluk bagi Allah, diciptakan Allah, dan usahanya itu adalah diberikan balasan baginya. Arafta mimma sabaqa, ya, bahwa kamu sudah tahu dan sudah mengetahui ya, anna fi'lal abdi makhluqun lillah, perbuatan seorang hamba itu makhluk bagi Allah, wa annahu kasbun lil abd, perbuatan hamba makhluk bagi Allah dan sesungguhnya perbuatan itu adalah usaha seorang hamba. Yujaza alaihi al-hasan bi ahsan wa sayyi' bimithli, perbuatan baik dibalas dengan kebaikan, perbuatan buruk dibalas dengan siksaan. Nah, bagaimana ini bisa kita gabungkan dua hal ini ya? Bagaimana kita bisa menggabungkan, mengkompromikan dua hal ini antara perbuatan seorang hamba dan perbuatan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taufiq bainahuma, menggabungkan antara dua hal ini ya, anna wajha kauni fi'l abdi makhluqan lillahi ta'ala amran, ditinjau dari dua sisi. Antara perbuatan seorang hamba itu akan dibalas dengan kebaikan jika baik, dengan keburukan jika dengan azab jika buruk. Antara perbuatan hamba itu sebagai makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, anna fi'lal abdi min sifati, perbuatan hamba itu sifatnya dia ya. Dia berkata jujur, berkata baik, itu sifat dia. Amanah, menunaikan tugasnya dengan baik, itu sifat dia ya, itu sifat dia. Bahwa perbuatan seorang hamba itu adalah sifat seorang hamba itu. Wal abdu wa sifatuhu, hamba itu sendiri dan sifatnya, hamba itu sendiri dan sifatnya adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba itu dan sifatnya makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan hamba dan sifat hamba ya, itu makhluk bagi Allah, makhluqani lillahi ta'ala. Perbuatan hamba dan sifat hamba, perbuatan dan adalah sifatnya. Nah, hamba dan sifatnya itu adalah makhluk bagi Allah SWT. Yang pertama perlu diingat itu, bahwa perbuatan dia sendiri sebagai seorang hamba dan dia makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, menggabungkan antara dua hal ini, antara ciptaan Allah, perbuatan itu ciptaan Allah, dengan apa yang ia kerjakan seorang hamba itu. Saya ulangi sekali lagi, bahwa perbuatan seorang hamba itu adalah sifatnya dia. Nah, hamba itu dan sifatnya makhluqani lillahi ta'ala, adalah makhluk bagi Allah. Al-thani, yang kedua, anna fi'lal abdi sadirun an iradatin qalbiyatin wa qudratin badaniyah, bahwa sesungguhnya perbuatan hamba itu adalah muncul dari keinginan hati. Keinginan hati seorang hamba berbuat,
dia salat, dia puasa, dia haji, dia melakukan ini dan itu. Nah, seorang hamba harus tahu bahwa muncul dari keinginan hatinya wa qudratin badaniyatin. Anna fi'lal abdi itu, seorang hamba itu, ya, seorang hamba atau perbuatan seorang hamba itu muncul dari keinginan hati dan wa qudratin badaniyatin, dan kekuatan badannya. Ya, perbuatan kita ini muncul dari mana? Keinginan hati. Kita salat berjamaah ada keinginan hati kita. Kita berpuasa hari ini misalnya atau dari kemarin, keinginan hati kita. Ya. Kita misalnya pergi menuntut ilmu ke kampus, maka itu keinginan hati kita, wa qudratin badaniyah, dan disertai dengan kemampuan badan kita melakukan itu. Nah, kalaulah bukan karena keinginan dan kemampuan badan melakukan itu, lam yakun fi'al walladhi khalaqa hadhihi al-irada wal qudrah huwa Allah. Lam yakun fa'al. Kalau seandainya dua itu tidak ada, maka tidak akan terjadi. Kalau tidak ada keinginan dari kita, kan misalnya Pak Den tidak akan nampak sama kita di masjid ini bersama sholat, kalau bukan ada keinginan beliau untuk datang, ya kan, atau bukan karena kemampuan dia. Mana nih Pak Den hari ini nggak nampak sholat, dia pengen sholat tapi dia tidak bisa melangkah karena mungkin kakinya sakit, berarti kan tidak mampu dia ke masjid. Ya, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, perbuatan hamba itu muncul dari keinginan hati dan kekuatan badan, kesanggupan. Pak Jogi nggak mungkin nampak kita sholat di sini kan, kalau dia tidak, kalau dia misalnya sakit, la qadarallah, atau ada sesuatu yang menghalangi dia untuk tidak kemampuan badan. Mungkin kenapa Pak Yogi sudah berapa hari nggak nampak di masjid misalnya, saya pengen Ustaz sholat tapi badan saya tidak sehat misalnya. Makanya perbuatan itu muncul karena ada keinginan hati, dan yang kedua ada kesanggupan badan untuk melakukan. Kalau bukan karena kedua itu, maka tidak akan terjadi. Walladzi khalaqa hadhil irada wal qudrah, yang menciptakan keinginan dan kemampuan kita melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan fa nisbatu fi'l 'abdi ila khalqillah lahu nisbah musabbib ila sabab la nisbatan mubashir. Jadi penisbatan perbuatan seorang hamba itu adalah sebab akibat, penisbatan sebab akibat, bukan penisbatan secara langsung. Penisbatan perbuatan seorang hamba itu penisbatan sebab akibat, bukan penisbatan secara langsung. Karena yang langsung melakukan adalah hamba itu sendiri. Ya, yang langsung melakukan hamba itu sendiri. Makanya disandarkan perbuatan itu kepada dia. Di perbuatan kita ini, ikhwatal kiram, adalah penisbatan sebab akibat. Kenapa demikian? Bukan penisbatan secara langsung, karena yang melakukan langsung itu adalah dia, hamba itu, dan makanya disandarkan perbuatan itu kepadanya. Ya. Maka penisbatan kepada Allah adalah penisbatan penciptaan dan takdir. Fakullu minan nisbataini i'tibar, wallahu ta'ala alam. Inilah dua hal yang mesti kita pahami. Saya ulangi, bagaimana kita bisa menggabungkan antara perbuatan seorang hamba dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi apa? Bahwa perbuatan hamba itu sifatnya, hamba dan sifatnya adalah ciptaan Allah, makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang hamba atau perbuatan seorang hamba muncul dari dua hal, keinginan dia dan kemampuan badannya.
Kalau tidak ada dua hal ini, tidak mungkin terjadi. Ya, orang ingin tapi nggak sanggup, nggak terjadi. Sanggup tapi tidak ingin juga, ya tidak, Andre ya. Orang ingin sholat jamaah misalnya, tapi dia sakit terbaring, nggak bisa melangkah, nggak bisa ya bergerak, tidak terjadi, ya kan? Tidak terjadi. Dia mampu, sanggup, sehat badannya, ya, tapi tidak ada keinginan, terjadi apa tidak? Tidak mungkin terjadi. Maka perbuatan itu terjadi, kata Syekh Al-Fauzan, disebabkan dua hal ini, keinginan hamba dan kemampuan badan. Nah, yang menciptakan keinginan dan kemampuan badan kita itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penisbatan perbuatan seorang hamba itu sebab akibat, bukan secara langsung, karena yang langsung mengerjakan itu adalah hamba itu sendiri. Sehingga jika dia pilih kebaikan diberikan balasan, jika dia pilih perbuatan itu buruk maka diberikan ya siksaan, ya kan? Maka penisbatan kepada Allah adalah sebagai ciptaan dan takdir. Nah, inilah bagaimana cara dua hal, cara menggabungkan antara perbuatan hamba dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu al-mukhalifuna lil haqq fil qada wal qadar warda alaihim. Lalu Syekh Shalih Fauzan mencoba untuk menyempurnakan pembahasan ini dengan orang-orang yang menyelisihi dalam bab ini dan bantahannya sekaligus. Yang pertama, at-ta'ifatul ula al-jabariyah, kelompok disebut dengan jabariyah. Keyakinan mereka apa? Yaquluna al-'abd majburun ala fi'li wa laysa ikhtiyarun fi dhalik. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang mengatakan bahwa manusia ini terpaksa melakukan sesuatu, nggak ada iradah. Jadi kita bergerak, kita berjalan, kita berdiri sholat, kita puasa, kita melakukan seluruh aktivitas kita, kita majbur, kita terpaksa, ibarat di remote. Nah, itulah bahasa ininya. Antum ini seperti di remote, dihidupkan hidup dia, dimatikan mati dia, AC itu, ya kan? Itulah, seperti itulah manusia, kata kelompok yang pertama ini. Kita ini majbur, ya, kita ini majbur, terpaksa melakukan, nggak ada kehendak, nggak ada keinginan, nggak ada kuasa, seperti remote AC yang kita katakan tadi. Hidupkan ya, hidup, terasa dingin, kita tekan lagi ya off on-nya, maka kita off-kan, mati dia. Begitulah seorang hamba. Nah, kita menjalani apa yang kita lakukan ini, itu adalah kita terpaksa semuanya, tidak ada punya kuasa dan keinginan. Ini kelompok yang pertama. Lalu kita katakan kepada mereka, annallah ada fa'amal insan ilahi, dan sesungguhnya ketahuilah oleh kalian, Allah menisbatkan perbuatan hamba kepada dirinya, kepada dia sendiri, kepada hamba itu. Wa ja'alahu kasban lahu, dan dianggap itu sebagai usaha. Jadi tidak disebabkan langsung kepada Allah. Perbuatan dia tidak mau sholat itu kepada dia, bukan kepada Allah. Bukan kita katakan dia tidak sholat itu sudah takdir dari Allah, bukan itu ya. Seperti yang kita katakan tadi, keinginan sangat berpengaruh terhadap pekerjaan dia. Yu'aqab wa yusab bihasbihi, seseorang diberikan pahala dan seseorang diberikan siksaan sesuai dengan apa yang dikerjakan hamba. Kalaulah seandainya seorang hamba majburan alaihi, kalau seorang hamba itu terpaksa melakukan, tidak punya keinginan dan ya, maka masaha nisbatuhu ilaihi, maka tidak boleh kita nisbatkan amal itu kepada dia. Paham deh? Allah menisbatkan perbuatan manusia kepada siapa? Kepada manusia itu sendiri. Maka dijadikan itu sebagai usahanya. Diberikan pahala jika kebaikan dilakukannya, diberikan siksaan jika keburukan dilakukan olehnya. Kalaulah seandainya manusia tidak punya kuasa, atau seandainya manusia ini terpaksa,
ini tidak sah untuk nisbatkan amal kepada dia, tidak boleh. Walakana iqabu alaihi zulman, jika itu diberikan siksaan maka itu sifatnya adalah zalim. Ya, masa ya orang yang dipaksa melakukan itu, misalnya dilakukan, dia melakukan kesalahan, dipaksa melakukan kesalahan, dengan kesalahan dilakukan itu kita hukum adil apa tidak? Tidak adil, karena kita yang menyuruh ya melakukan itu dengan cara paksa, lalu ketika dia lakukan kita berikan hukuman, itu namanya zalim. Saya ulangi, ini sedikit agak ini ya, bahwa Allah menisbatkan perbuatan manusia kepada dirinya, kepada hamba itu, dan dijadikan apa yang dikerjakan kasban lahu, sebagai usaha dan ya, pekerjaan dia. Diberikan pahala jika benar, jika baik, diberikan hukuman jika salah. Kalau seandainya manusia terpaksa, tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan, tidak ada keinginan, maka tidak boleh kita katakan bahwa itu usaha dia. Dan jika seandainya kita berikan hukuman atas kesalahan dia, itu perbuatan zalim. Ini yang kedua, bantahan kepada orang al-Jabariyah, inna kulla wahidin ya'riful farq bainal fi'l ikhtiyari wal itirari. Masing-masing kita tahu kok mana perbuatan yang kita inginkan sendiri dan mana perbuatan yang dipaksa. Yang tadi ya, dia tahu nih melakukan jam sekian pergi, itu keinginan dia. Mana perbuatan yang dilakukan sendiri dan mana yang dipaksa secara hakikat. Wal hukum falau i'tada syakhs ala akhar wa da'a annahu majburun ala dhalik biqada'illahi wa qadri la'udda dhalika safahan mukhalifan lil ma'lumi bidarurah. Contoh, seseorang berbuat aniaya kepada orang lain, iya kan? Aniayanya macam-macam. Lalu kemudian dia mengatakan, kenapa kamu lakukan itu kepada dia? Kenapa kamu tonjok? Kenapa kamu ya sakiti dia? Bolehkah kita katakan, saya ini ya tidak ada punya pilihan, saya ini terpaksa melakukan itu? Betul lah kira-kira itu? Itu pasti dikatakan safahan mukhalif lil ma'lumin dhara. Ini orang nggak sehat ini. Nah, seperti beberapa hari yang lewat kan di jalan SM Amin ya, ada orang yang mengendara motor yang kalau orang lewat di situ, mobil orang ditusuk-tusuk pakai pisau. Lihat Pak deh, di beberapa hari yang lewat itu. Terus dia melakukan menusuk mobil orang itu terpaksa apa keinginan dia itu? Iya. Kalau dibilang terpaksa, pasti orang katakan ini tidak sehat. Begitulah seorang perbuatan hamba itu. Ada seseorang menganiaya orang lain, gitu kan? Lalu kita katakan, kenapa kamu aniaya dia? Kenapa kamu rusak mobil dia, kendaraan dia? Oh, saya terpaksa melakukan itu. Siapa yang maksa? Gak ada yang maksa kamu, ya kan? Maka kalau dia melakukan itu dengan alasan ini takdir saya, merusak mobil dia, mengambil barang dia, takdir saya menyakiti dia, ini tentu disebut orang tidak waras. Tidak waras. Ini kita katakan. Jadi Al-Jabariyah mengatakan manusia ini adalah manusia yang terpaksa melakukan sesuatu tanpa ada keinginan dari dirinya. Ibarat manusia itu di remote ya, melakukan ini, melakukan itu bukan atas kehendaknya, tapi sudah menjadi takdirnya dia. Ini kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua, qadariyah, kebalikan. Manusia ini bebas melakukan apa saja. Al-abdul mustaqil bi amalihi laisa lillahi fi irada wala qudrah wala khalaq, ya. Jadi ini kebalikan dari Jabariyah. Jabariyah ini kita ini terpaksa melakukan. Adapun qadariyah, seorang hamba mustaqil, berdiri sendiri dengan amalnya tanpa ada ya irada, tanpa ada kuasa Allah di situ, tidak. Nah, maka kita sebutkan ayat ini menyelisih firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan.
Nah, ikhwatal kiramakumullah, dijawab dengan dua ayat ini. Jadi tidak benar seutuhnya bahwa manusia punya kebebasan untuk melakukan sesuatu. Tidak, ya, tidak punya kebebasan melakukan sesuatu berdiri sendiri dengan apa yang dikerjakan. Pastilah Allah memiliki ya peran di situ, irada dan qudrah. Ya Allah menciptakan keinginan, kemauan kita. Betapa banyak orang yang sehat walafiat tapi tak bisa melangkahkan kakinya ke masjid karena tidak ada keinginan. Ya, kemampuan ada, tapi betapa banyak orang punya keinginan ke masjid tapi dia tidak mampu karena ketidaksanggupannya. Nah, keinginan dan kemampuan itu yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha malikus samawati wal ard fa kaifa yakunu fi mulki ma la tata'allaq bi iradatu wa khalqu. Allah mencipta langit dan bumi, Allah pemilik keduanya, bagaimana mungkin ya di kerajaannya dan kepemilikannya yang tidak ada kaitan dengan keinginan dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau kita lihat pembagian al-iradah, perbedaannya itu ada dua. Iradatullah, kehendak Allah itu ada dua, kauniyah dan syar'iyah. Kauniyah itu apa? Illati bima'na al-masyi'ah. Kauniyah, iradah secara kauniyah itu adalah al-masyi'ah, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yuridillah yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Orang yang diinginkan Allah hidayah, Allah jadikan dadanya lapang, dan siapa yang Allah sesatkan maka Allah jadikan dadanya sempit, ya, sempit. Wasyar'iyyah yallati ma'na al-mahabbah. Iradah syar'iyyah itu artinya mahabbah, rasa cinta, seperti Allah katakan wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menginginkan ya menerima taubat kalian. Ya, wal farqu bainahuma, perbedaan antara iradah syar'iyyah dan kauniyah, annal kauniyah yalzam fiha wuqu' al-murad. Kalau kauniyah pasti yang terjadi, sesuatu yang lazim, ya, lazim pasti terjadi, bahwa ya ada orang diberi petunjuk, ada orang yang tidak, ada orang baik atau buruk, itu sesuatu yang terjadi. Wala yalzam aykuna mahbuban lillahi, dan belum pasti itu ya dicintai Allah azza wajalla. Wa amma syar'iyyah fa yalzam ayakuna al-murad fiha mahbuban lillah wa la yalzam wuqu'uhu. Sesuatu yang syar'iyyah, bahwa sesuatu itu belum pasti terjadi. Ini kebalikannya ya. Adapun kauniyah sesuatu yang pasti terjadi, dan adapun al-iradah syar'iyyah belum pasti itu terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman dan tidak salah dari menyikapi keyakinan ini, ya, tidak gagal faham bahwa kita ini punya keinginan, punya kemampuan, dan itulah yang mendorong kita melakukan, dan kita punya pilihan. Nah, keinginan, kemampuan itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kita lakukan itu adalah sifat kita dan sifat kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam sawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini tentang al-fasal al-imanu qaulun wa amal. Ini pembahasan iman yang terdiri dari ucapan dan amal perbuatan. Iman qaulun wa amal wa amalun. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.